Kita mulai ya rekan-rekan. Mana ya? Zoom-nya mana-mana. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, apakah sudah tampil rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Oke. Apakah ada rekan-rekan yang join di link yang ada di jadwal kuliah? Tolong diingatkan juga ya. Saya tadi kaget masuk ke sana kok tiba-tiba, loh ini kok kelas lain. Oke, tapi nggak apa masalah. Nanti kalau misalkan ini sebelum 40 menit mati, mending kita ganti mic sekalian apa ya? Ini bentar lagi kayaknya Mending ganti aja, Pak. ya daripada nanti mengganggu ya. Ini saya stop dulu, kita ganti mic. Bentar, Jan. Oh malah jadi ribet ya. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Oke, Tidak apa-apa, Pak. TI 04 ya. TI 04 MBD. Copy link. Silahkan rekan-rekan pindah ya. Maaf Mas Faris sudah join, pindah sini ya. Pak. Silahkan teman-teman bisa live. Mas Faris sendirian ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Baiklah, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan siang hari ini menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, oke, untuk sesi kali ini kita akan nanti target hari ini seperti kelas sebelumnya. Jadi target kita hari ini membuat sampai seperti ini. Sebentar, bukan ini. Tadi mana ya yang sudah? Targetnya kita membuat seperti ini. Melanjutkan yang kemarin. Berarti ini tabel mana sih? Tabel sekolah kemarin ya. Ini ya. Kita coba buat tabel sekolah seperti ini. Oke. Untuk itu nanti kita buat seperti ini. Ini saya yang ngeblur atau belum saya share screen, Mas. Itu ngeblur, Pak. Itu apa ya? Sebentar settingan saya. Settingan visual efeknya. Udah nggak ngeblur ya? Nah, saya share screen saja nih.
Oke, untuk antisipasi sambil ini saya record saja lah. Oh, saya nggak bisa ngerekod ya. Apa-apa, tak rekam pakai OBS aja berarti kalau gitu. Oke, jadi nanti target kita hari ini membuat database sekolah yang berisikan ada tabel mata pelajaran, mapel, guru, nilai, siswa, dan kelas. Oke, untuk itu kita langsung saja kita mulai ya. Untuk modulnya, saya lupa belum upload ya. Sudah saya share di grup kelas belum ya modulnya, Mas Faris? Iya, Pak. Sudah saya share di grup kelas belum ya? Kebetulan saya nggak masuk di grup MBD-nya, Pak. Oh iya, Mas Faris tolong di-add ya, rekan-rekan. Untuk modulnya saya share ya. Berarti modul silakan teman-teman, ini modulnya kalau sambil mau dibuka. Oke, maaf kok jadi malah agak lama ya. Oke. Oke, kita mulai lagi. Jadi kita buka ininya saja ya. Buka CMD yang baru. Berarti CMD. Di sini ada yang menggunakan Mac OS, ada nggak? Ada nggak? Oh, tidak ada yang konfirmasi, berarti tidak ada ya. Berarti seperti biasa, perintahnya kita mau masuk ke root, ketik cd \. Oke. Kemudian kita mau masuk ke lokasi di mana XAMPP berada. Berarti, oh iya, sebelum langkah ini kita lakukan, ini kan mau mengakses MySQL ya. Nah, sebelum kita menjalankan, tekan bin, nah enter. Nah, sebelum ini kita enter MySQL -u root. Nah, sebelum kita enter, jangan lupa rekan-rekan menyalakan ini ya. Untuk server lokalnya Apache _ MySQL _ Oke. Baru kita enter. Silakan sampai di sini. Apakah sudah? Sudah ya? Aman ya? Halo? Aman, Pak. Aman. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Nah, sekarang kita membuat database-nya. Create database. Nama database-nya apa? Sekolah _ silahkan diganti dengan 4 digit NIM Anda masing-masing. Misalkan 1, 2, 3, 4. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah berhasil, jadi seperti ini. Nah, sebelum membuat tabel, kita awali dulu dengan cara mengaktifkan database-nya. Use sekolah _ 1, 2, 3, 4. Maaf. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa diakhiri titik koma. Database change. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita waktunya membuat tabel ya. Berarti kita coba buat tabel mata pelajaran dahulu misalkan.
Berarti create tabel. Tabelnya namanya mapel. Kurung buka. Isinya apa saja? Ada kode mapel. Ya, ada kode mapel. Tipe datanya char 4. Kemudian kita tambahkan aja ya di sini not null berarti wajib diisi. Kemudian sebagai primary key karena ada tanda kuncinya di sini ya, primary key. Primary key. Oke. Nah, kalau sudah titik koma. Oke, kalau sudah. Oh, punya Mas Ayub kok kayaknya kebalik. Atau Iya, Pak. settingan share screen-nya di Settingan OBS-nya, Pak. OBS-nya. Oh, kok langsung diakhiri. Koma ya, bukan titik koma. Saya ulangi. Anak panah ke atas. Koma dahulu karena masih ada yang lain ya. Ada nama mapel. Nama mapel varchar 20. Oke, kalau sudah kurung tutup baru diakhiri titik koma. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah enter, kalau sudah berhasil query oke. Saya lanjutkan, boleh ya? Oke, Mas Giles, aman ya, nggak error ya? Ya, Pak. Oke, aman berarti. Lanjut, kalau sudah kita masuk ke tabel siswa ya. Berarti anak panah ke atas, create tabel siswa. Siswa. Yang pertama adalah nis char. Berapa itu? 4. Kemudian sama kita aktifkan aja not null. Primary key. Primary key seperti ini. Nah, kalau sudah nama varchar, tipe datanya varchar ya, berarti untuk mengisikan nama sekitar 20. Kemudian tempat lahir, tempat underscore lahir, ini date time. Oke, setelah date time, jenis kelamin, jenis kel, kemudian char 1. Jangan lupa titik koma komanya ya, kemudian alamat. Alamat varchar 50. Nah, ini yang terakhir kita kurung tutup, akhiri dengan titik koma. Oke, kalau sudah kita enter, berhasil. Oke, kita sudah buat seperti ini. Pak, maaf agak telat. Sedikit saya ketinggalan. Oke, saya tunggu Mbak. Mas ya, sorry. Bener ya, Mas Raffi. Perlu saya tunggu, saya pandu Mas. Mau share screen juga boleh, silakan. Saya stop dulu. Saya pandu. Silakan Mas Raffi, share screen. Tinggalannya dari mana?
Oke, Mas Raffi, ini saya pin bisa nggak? Kok ngeblur ya? Atau share screen saja, Mas? Share screen saja ya, saya print tetap ngeblur ya. Ya bentar, Pak. Oke, siap. Nah, supaya tetap terekam ini saya share di sini berarti. Silahkan Mas, saya tunggu. Oke Mas, sudah sampai di situ, sudah benar. Sekarang buat ini Mas, buat database. Berarti create database. Create database. Udah, Pak, itu di atas tadi. Mana Mas? Nggak kelihatan. Oh ya, sorry. Use database sekolah. Yuk. Use database. Oh, langsung dituliskan saja nggak apa-apa. Use sekolah underscore 1065. Enter. Unknown databases. Nggak ada tulisannya database. Langsung use sekolah Mas. Anak panah ke atas. Sekolah underscore. Oke. Sudah ya. Kalau sudah database change. Sekarang membuat tabel mapel. Create table. Create tabel. Tulisannya salah Mas. Oke. Bisa langsung lihat di share yang saya screen ya Mas. Gimana, Pak? Oke, create tabel. Nama tabelnya apa? Agak patah-patah, Pak. Oh. Atau saya yang share screen nggak apa-apa? Saya tunjukkan skripnya. Ini Mas. Oke. Oh kok malah jadi saya angkat tangan. Ini Mas. Udah saya blok. Silahkan saya tunggu 5 menit ya. Silahkan buat tabel, mapel, sama siswa ya. Rekan-rekan yang lain boleh sambil membuatnya. Sambil membuat guru nggak apa-apa. Silakan Mas. Ini kelihatan ya Mas Raffi. Oke, Mas Raffi apakah sudah? Boleh saya lanjutkan? Oke, kita lanjutkan buat yang guru ya. Berarti create tabel guru.
Oke, guru ada apa saja? Ada nib, kemudian char 10, kemudian not null juga ya, karena wajib diisi. Not null primary key, koma, nama, kemudian varchar 20, koma, jenis kel, char 1, kemudian alamat varchar 50. Oke, diakhiri dengan titik koma seperti ini. Oke, buktinya bahwa sudah kita bisa menggunakan perintah sortables. Sudah ada 3 ya. Berarti sudah 3 tabel kita buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ketinggalan, tolong interupsi ya, ingatkan saya. Permisi, Pak. Silahkan Mas. Ada yang mau Pak, ditanyakan? kalau ngapus anu gimana ya, Pak? Ngapus itunya. Apanya? Saya tipe, Pak, tadi, Pak. Share screen Mas, saya tutup dulu ya. Silahkan Mas. Share screen. Oh, ini ada yang tipe koma tapi malah kurung ini ya. Ini bisa di-errorkan dahulu Mas. Bisa di-errorkan dahulu. Caranya bisa ketik exit atau titik koma, bisa nggak? Exit, titik koma. Oh, iso. Oke, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Diulangi lagi, anak panah ke atas. Anak panah ke atas. Nggak usah diketik ulang Mas. Anak panah ke atas. Nah, tinggal dipilih. Mulai dari create tabel guru. Enter. Nib. Not null Mas, bukan bot null. Naik lagi. Nah, bot nullnya diganti. Oke, enter. Oke. Lanjut. Nama varchar 20, itu tadi ya, itu koma, enter. Jenis kel char 21 ya. Oke, enter. Terus apa lagi ya? Bentar, saya cek punya saya. Alamat ya, Pak? Alamat varchar 50. Varchar 50. Titik koma, enter. Sip, aman ya Mas. Oke. Nggak apa-apa Mas, kalau kayak gitu sortables ke enter nggak apa-apa Mas. Langsung diakhiri titik koma saja Mas, jangan diulangi. Delete. Ketiknya delete, sortablesnya cukup 1 kali di atas, tinggal diakhiri titik koma, enter. Gitu aja. Oke? Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Giles. Oke, saya share screen lagi ya punya saya.
Oke, lanjut. Nah, ini guru. Nah, di sini kita lihat ada kelas, ada nilai. Nah, kalau yang kelas sama nilai ini ada beberapa contoh kelas. Ini ada NIP. Berarti NIP ini primary key yang ada di guru ya. Nah, ini karena tabel dihubungkan, direlasikan. Nah, NIP di sini sebelumnya kan jadi primary key di sini. Nah, ketika di tabel kelas ini jadi foreign key. Begitu pula ketika nilai ini ada NIS foreign key-nya dari tabel siswa. Kemudian kelas dari tabel kelas, kode mapel dari mapel. Oke. Kemudian NIP dari guru. Ini terhubung semua. Kita coba buat yang kelas dahulu ya, yang kecil. Misalkan create tabel kelas. Kelas. Tadi ada kelas, kemudian char berapa ini? 2 not null primary key NIP, kemudian char berapa itu? 10 koma jumlah siswa numerik tidak perlu dituliskan panjangnya. Nah, kemudian di sini ada tambahan baru untuk penulisan foreign key. Foreign key, apa yang jadi foreign key? Yaitu dalam kurung NIP dari tabel apa? References dari tabel apa? Kita ambil dari tabel guru ya. Guru underscore NIP seperti ini. Kurung tutup. Mas Faris dicek benar atau enggak yang saya ketikkan? Sebentar, Pak. Sudah, coba. Oke, seperti ini. Lanjut ya rekan-rekan ya. Nah, kalau sudah kita yang jadi tadi ini ya, NIP ini kan tadi sudah dibuat di guru. Di tabel guru ini sebagai primary key. Ketika kita hubungkan tabel kelas dengan tabel guru, NIP ini menjadi foreign key. Cara ngeset jadi foreign key ini. Seperti itu. Lanjut ke tabel nilai sekarang. Nilai. Berarti di sini ada NIS char 4. Oke. Ini kita tidak usah setting sebagai primary key lagi karena bukan primary key di nilai ya. Berarti seperti ini saja, NIS char 4, kelas char 2, kemudian semester char 2, kemudian NIP char 10. Oke. Kemudian apa ini? Kode mapel. Kode mapel. Kode mapel. Char berapa? 4. Kemudian ada nilai angka. Nilai angka. Maaf, underscore. Nilai angka numerik. Kemudian ada tahun ajaran. Tahun ajaran tipe datanya char 10. Seperti ini. Ini belum selesai. Nah, kita sekarang nyeting ini sebagai primary key, primary key, primary key, primary key. Ada 4 ya. Nah, kita bisa tekan anak panah ke atas saja. Anak panah ke atas, kita cari foreign key tadi. Nah, kita tinggal ganti di sini.
nis berarti dari siswa ya, berarti nis berarti ini dari siswa. Siswa nis. Oke. Koma karena masih ada lagi ya. Setelah nis apa ini? Nip. Berarti anak panah ke atas lagi aja. Mana. Nip. Nah, ini ya. Dari guru ya, nip. Kalau sudah setelah nip. Oh. Semoga nggak bermasalah. Seharusnya kita buat kelas dahulu ya. Nggak apa-apa lah, coba. Semoga sih nggak bermasalah. Kelas. Oke, kelas. Setelah kelas, nip, kode mapel sekarang. Kode mapel. Kode mapel dari apa? Kode mapel dari mapel. Oh, berarti yang atas ada kekeliruan tuh. Kode mapel, seharusnya ini kode mapel juga. Kode mapel. Nah, yang bagian atas, saya ada yang keliru nih. Seharusnya ini bukan guru ya, seharusnya kelas ya. 1, 2, 3, 4. Foreign-nya cuma 4 aja ya Mas Faris ya, bener ya? Iya Pak, sebentar sambil saya cek. Oke, kayaknya ini salahnya cuma di sini nih ya. Bener nggak? Iya sih Pak, cuman 4. Cuma itu aja ya. Ini saya errorkan dulu aja berarti ya. Saya errorkan dulu. Oke, saya ulangi, maaf. Create tabel nilai. Create tabel nilai. NIS. Kelas. Semester. NIP. Kode mapel. Nilai angka. Tahun ajaran. Foreign key. Siswa. Siswa terus kelas ya seharusnya. Nah, ini kelas ya berarti. Oke, kelas. Kemudian setelah kelas nip guru. Guru. Nip guru ya. Kemudian kode mapel. Mana? Kode mapel. Seperti ini, kurung tutup, titik koma. Oke, silakan rekan-rekan bisa dicoba.
Apakah ada yang mengalami kesulitan? Boleh di share screen kalau gitu. Aman ya? Boleh saya lanjutkan? Oke. Nah, untuk membuat seperti ini kan menggunakan software Microsoft SQL Server. Nah, kalau di yang pakai software kita bisa juga bisa menggunakan seperti ini. Ketik 127 ini ya. Ini ya. 127.0.0.1 phpMyAdmin. Nah, kita tadi membuat sekolah 1, 2, 3, 4. Ini kita udah ngecek untuk database-nya ini ya. Sekolah. Nah, tabel-tabel yang kita buat ini guru, kelas, mapel, nilai siswa sudah terbentuk. Nah, untuk melihat seperti tadi relasi antar tabelnya kita masuk ke More Designer. Nah, kemudian ada seperti ini. Ini kita bisa rapikan supaya garis-garisnya nggak terhubung nggak bentrok intinya. Misalkan mapel, di mana mapel? Mapel kayaknya di atas aja, di atasnya nilai. Kemudian ini siswa di sini, gurunya di bawah. Di sini. Ininya di sini saja, ini di sini. Jadi nggak bentrok. Oh, mapelnya ternyata malah bentrok. Segini. Ini ke sini. Oke. Ini ke sini aja. Oke, kayak gini kan nggak bentrok. Gambarnya seperti ini ya. Nah, nanti untuk latihan, ini kan pertemuan ketiga ya. Nah, latihan nanti coba dikumpulkan latihan hari ini sampai mengisi seluruh database-nya. Nah, cara mengerjakan tugasnya nanti ini kan sudah membuat sampai tabelnya sudah ada. Nanti kita mengisi tabelnya ini dengan beberapa data di sini. Nanti kita coba saya contohkan satu nanti rekan-rekan yang lain silakan isi sampai komplit seperti itu. Oke? Nah, mungkin ini ada yang bertanya ini 0 berarti ini kosong. Dikosongkan saja nanti. Oke? Kita coba rekan-rekan nanti mengerjakannya bagaimana. Untuk mengerjakannya cukup seperti ini ya. Ditulis laporan praktikum pertemuan ketiga. Misalkan dari awal tidak perlu dari sampai membuka database-nya sih. Cukup ini membuat database-nya. Ini boleh di screenshot atau membuat tabel siswa. Ini boleh di copy. Tinggal pakai yang mana bebas. Kalau yang saya gunakan ini kan saya pakai Likeshoot seperti ini ya. Saya kira gratis bagi yang pakai Mac OS pasti udah biasa pakai ini. Ini Likeshoot, print screen. Cukup saya blok yang mana yang mau saya print screen. Tinggal copy, paste di sini. Seperti ini. Oke.
Nah, kalau misalkan nggak mau screenshot seperti ini, boleh di copy, tinggal kita blok ini, mana yang mau di copy, letakkan di sini. Oke, ini sebagai bukti bahwa membuat tabel siswa berhasil. Boleh diganti karir new, seperti ini juga boleh. Oke, nah kalau sudah ini bisa di save, nama sama NIM Anda saja nggak apa-apa, atau mau di convert ke PDF juga bisa. Nah, kemudian diupload kemana? Upload ke Waskita. Nanti saya buatkan untuk Waskitanya berarti TI04 ya. TI04 mana. TI Di tengah itu, Pak. mana Mas? Bawahnya. Ini saya sampai bingung lihatnya. Ini ya. Nah, yang ini saya tambahkan misalkan penugasan tugas latihan membuat database sekolah. Oke, latihan pertemuan 3. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini saya waktunya 1 minggu ini saya kira ya. 21 Oktober. Oke. Kalau sudah saya save. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Rekan-rekan cukup mengumpulkan. Yang perlu dikumpulkan, saya kelupaan ini. Yang perlu dikumpulkan berarti sekolah. File yang dikumpulkan. 1 ini ya. File dokumen doc atau PDF. PDF tadi, kemudian file database bintang.sql. Caranya seperti apa untuk create file SQL-nya? Ini save. Caranya seperti apa? Ini rekan-rekan nanti ngumpulkan di sini, untuk videonya nanti saya letakkan di sini juga. Untuk membuat database-nya, ini misalkan udah database. Sekarang pilih menu export. Export, ini tinggal pilih go. Sudah terdownload. Ini sekolah.sql. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah nanti jadi yang dikumpulkan doc sama PDF-nya ya. Nah, kalau itu sudah, saya akan mengajak rekan-rekan mencoba mengisikan datanya. Satu-satu data. Nanti rekan-rekan boleh melanjutkan untuk latihan. Misalkan kita coba isikan datanya berarti tabel siswa ya. Berarti insert into siswa, value-nya apa ini? Langsung kita isikan saja. Apa? 2000. Kemudian very. Nah, ini untuk yang very. Ngawi. Terus apalagi 1988 strip 04 strip 15 koma P pria. Ferry malah P ya. Seharusnya
L ya. Oh, kita ikuti aja dulu nggak apa-apa. Feriana itu Pak, cewek Pak. Oh. Mantul. Misalkan seperti ini. Oke. Enter. Oh, ada yang nggak cocok. Coba kita cek. Siswa. Mungkin itu ke spasi itu mungkin, Pak. Mana. Yang sebelum 1988. Oh iya. Oke. Oh. Yang ini ya. Kayaknya nggak apa-apa deh Mas. Cobalah. Kayaknya bukan itu Mas. Kolom terus. Ada yang kurang kolomnya? Tadi yang niche-nya tadi numerik atau apa ya? Yang apa? Yang niche-nya. Niche-nya. Char. Ada yang apa itu berarti? Nggak sesuai dengan value di row 1. Kita coba cek dahulu ya. Insert into siswa value vary. Padahal udah benar ya Mas. Kita coba siswa char varchar. Siswa kan nis, nama, tempat lahir, jenis, alamat. Nis, nama, tempat tanggal lahir, jenis, alamat. Ada yang nggak sesuai mana Mas? Yang lain coba cek sama-sama ya. Harusnya sih udah bisa sih. Seharusnya. Nah makanya itu. Ada yang salah kira-kira. Ya, yang lain boleh sambil cek kira-kira yang salah di bagian mana. Atau kita coba yang lain dulu misalkan. Saya jadi penasaran kalau saya nulisnya siswa bener ya siswa. Misalkan apa ini? Guru ya. Guru. Guru berarti 130660475 koma Diah Rahmawati koma P koma Ngawi. Nah ini berhasil. Saya penasaran yang siswa. Mungkin makanya date-time-nya Pak. Format date-time-nya 14, 15. yang tempat lahir. Kita coba ya. Tadi yang kelas sebelumnya DT-nya nggak di itu bisa ya Pak? Yang kelas sebelumnya mana-mana aja. Tapi dicoba dulu ya. DTM-nya berarti tambahin apa Mas? 00. Mungkin cuman petik-petik gitu mungkin Pak. Coba. Kayak gini aja. Atau coba saya kosongkan. Kalau ini bermasalah, seharusnya nggak masalah. Berarti kan kalau gini kosong. Kolomnya kan udah sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Kolomnya nggak sesuai. Nis, nama, tempat lahir. Oh, di tempat saya itu saya kelupaan, nggak ada tanggalnya. Tempat lahir. Oh iya. Ya, ketemu ya.
Baru ketemu nih di sini di tempat saya, tempat lahir nggak ada tanggal lahir. Oh, mohon maaf. Berarti itu kekeliruan saya ya. Oke. Nah, jadi itu masalahnya. Sudah ketemu sekarang. Makanya ini kok jumlahnya 6, ini kok 5. Oke, berarti rekan-rekan tahu ya. Punya rekan-rekan yang lain coba Mas Giles share screen, Mas. Aman ya? Nggak sama kayak saya kan? Ininya ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, atau sama seperti saya? Yang tadi yang siswa bisa Pak, tapi query oke, one row affected, tapi 2 warning Pak. Coba Mas share screen Mas. Punya saya kan tadi sudah terlanjur salah. Coba Mas, DSC siswa. DSC DESC describe. DESC siswa titik koma. Oh, sama Mas. Sama kasusnya kayak saya. Tapi nggak Ya apa-apa. Pak, sama Pak. Nggak apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur seperti ini soalnya sudah terhubung. Ada yang tidak mengikuti saya sama persis, ada nggak? Coba Mas Ayub atau Mas Giles boleh share screen-nya tutup. Yang lain? Tadi saya kelupaan. Tempat lahir kok tipe datanya masa daytime ya? Ada nggak? Mas Raffi mungkin? Atau sama mengikuti saya juga? Sama Pak. Mas Ayub? Alhamdulillah sama Pak. Wah. Oke, baiklah kalau begitu. Kita coba perbaiki. Mas Faris, kira-kira langkah yang paling cepat kita hapus tabelnya, kita buat lagi, atau bisa nggak drop tabel tapi itu masih terhubung? Misalnya kalau udah dihapus tapi udah tersambung gitu, ngaruh nggak sih Pak? Ngaruhnya kalau saya berpikirnya gini, selama data itu belum diisi, tabelnya dihapus nggak apa-apa. Tapi kita coba dulu ya, drop. Oh, mungkin bisa dicoba sih Pak. Drop tabel ya. Ya. Menghapus tabel apa kemarin? Drop nama ya, tabelnya drop. Langsung ya. Bisa nggak? Berarti harus pakai tabel gitu. Drop kayaknya untuk tabel. Delete database di modul ada. Coba minta tolong sambil cek modul ya Mas. Saya lupa untuk menghapus tabel. Membuat database. Menghapus database, kalau drop menghapus database, kalau menghapus tabel. Mana di bagian belakang sih sebenarnya itu. Ini drop tabel. Harus pakai tabel sih Pak. Coba. Tapi namanya tetap drop. Iya, drop tabel. Nggak mau. Tuh. Karena masih terhubung. Oh iya sih, constraint foreign key ya itu Pak, gara-gara foreign key-nya itu. Oke, gara-gara karena masih can delete or update a parent row. Parent kan berarti kan bersambungan gitu, jadi. Berarti kita harus menghapus, kita hapusnya cara cepatnya pakai ini saja lah. Kalau ngapus di sini yang terhubung dengan siswa ya. Menghapus foreign key. Saya punya ide. Kayak gini nggak masalah. Yang penting kan ini kan kita masih belajar awal dulu. Nah, kasus ini kita akan coba bahas yang ini. Sementara yang penting Anda buat dulu. Itu kan karena tadi saya kesalahan untuk tabel. Ini seharusnya tempat lahir bukan date time ya. Seharusnya tadi masih varchar. Kemudian ini ya, baru tanggal lahir. Nah, goal kita saat ini jadi untuk membuat ini. Kalau misalkan nanti saya minta rekan-rekan
mengubah kayak gitu nanti itu akan saya jadikan kasus di pertemuan nanti bagian alter saja. Bagaimana Mas Faris? Boleh sih Pak. Jadi sementara tempat lahir ini kita cuma ngubah isinya, tempat lahir ini jadi kita coba isi tanggal lahir aja Pak ya. Nah, yang langkah paling simpel ya, nggak perlu menghapus database Kalau saja. datemnya itu numerik berarti kan nggak usah diisi berarti kan Pak? Datem kan itu kayak langsung tanggal, enggak maksudnya. Jadi ini kalau misalkan tempat lahir diisi tanggal kan lucu. Nah, kita ubah langkah yang paling sederhana saja. Mengubahnya yang pertama, ini berarti kita ngubah tipenya gitu Pak. ngubah. Nah, kita coba lagi nih. Di sini berhasil atau enggak? Alter tabel. Alter tabel apa Mas? Di modul di sini ada bagian alter. Mana tadi? Alter. Nama field terus tipe data. Nama field baru ya. Berarti alter tabel. Ini modifikasi field. Alter nama field. Berarti nama fieldnya tempat. Nggak ada nama tabelnya ya. Oh, alter tabel. Alter tabel. Nama tabelnya dulu siswa. Kemudian alter nama field tempat lahir. Tempat lahir. Tempat lahir. Terus apa itu? Tipe datanya. Tipe datanya. Mungkin tipe data awal diganti tipe data baru apa ya? Kita coba dulu. Date time menjadi tempat lahir menjadi varchar ya, tempat lahir ya. Varchar gitu. Pak. Benar. Varchar 20 lah. Kalau langsung seperti ini langsung jadi varchar bisa nggak? Apa sekarang beda perintah ya? Mungkin kalau cuman alter tabel siswa terus tempat lahir varchar 20 gitu bisa nggak? Kayaknya jadi alter tempat lahirnya jadi coba. Kayak gini. Iya, nggak bisa ya. Kayaknya perintah yang di sini nggak cocok untuk yang MariaDB kayaknya. Oh, saya coba misalkan nambahkan ini apa? Kolom, misalkan itu nambahkan field ya. Saya coba nambahkan field berarti apa itu? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir, date time. Berhasil atau enggak? Alter tabel. Add ya. Iya, pakai add. Berhasil atau enggak? Oke, berarti berhasil. Nah, yang mengubahnya saya masih penasaran. Ini kan constraint check. Ini kalau yang semisal fieldnya itu dihapus dulu terus ditambah lagi gitu bisa nggak? Berarti menghapus field. Oh, gitu aja paling ya. Drop field. Berarti alter tabel siswa drop tempat lahir datam ya. Iya.
Coba. Nggak bisa. Ada yang salah, Mas? Ada yang salah nggak? Drop nama field. Oh, nama field saja, Mas. Oh, berarti nggak pakai Harusnya sih bisa. tipe datanya. Oh iya, Mas. Kayak gitu aja berarti. Nah, yang ini rekan-rekan berarti tadi dicoba yang ini ya. Nanti dicoba merevisi yang tadi, berarti sekarang nambahkan ya add. Berarti ditambah lagi. Hapus. Soalnya langsung mengedit kok nggak bisa ya. Berarti tempat lahir bukan date time ya. Tempat lahir Varchar apa tadi? 8 kayaknya kalau nggak salah. Coba cek lagi, disesuaikan dengan yang ini. Tempat lahir mana? Varchar 20. Varchar 20. Oke. Seperti ini. Oke. Jadi kita bisa mengulangi perintah descript insert into siswa. Nah, yang ini kita mudah-mudahan udah bisa nih. 19 berapa? 988 strip 04 strip 15 enter. Sip. Akhirnya. Kayak gitu ya rekan-rekan. Nanti yang lain silahkan diisi sampai selesai yang ini ya. Itu latihannya. Nah, untuk mengatasi masalah yang tadi yang mana ya? Menghapus dulu ya. Di add dulu, Pak. Di add terus dihapus. Saya tambahkan 1 ya. Kemudian saya hapus yang date time, yang tempat lahir, baru saya tambahkan ulang jadi varchar. Oke, kelihatan nggak? Coba perwakilan Mas siapa ini? Mas Giles. Boleh share screen, Mas? Kita atasi sama-sama. Ini saya tutup dulu punya saya ya. Maaf dari tadi saya nggak share screen ternyata ya. Ya Pak, sudah Pak. Oke, sip. Oh, punya Anda sudah berhasil? Tempat lahir sudah varchar. Nah, tambahkan Mas, sekarang tambahkan tanggal lahir, date time. Anak panah ke atas. Ganti tanggal lahir, date time. Date time. Tidak perlu ada dalam kurungnya. Enter. Oke, DSC lagi Mas. Enter. Oke, langsung insert into anak panah ke atas, masih ada kan? Bisa ketikan yang paling atas. Insert into. Oke, benar tadi, insert into value siswa. Enter. Tadi sempat ngetik atau belum? Oke, sudah. Kok nggak ada P-nya, Mas? Oh ya, lupa Pak, lupa Pak. Enggak, itu disesuaikan. Kan NIS, nama, jenis kelamin. Jenis kelaminnya di bagian ketiga, Mas. Urutannya kan berbeda itu. Disesuaikan sama urutan dari fieldnya itu. 2000 NIS, nama, kemudian di situ kan setelah nama seharusnya jenis kelamin. Di insert dulu baru nulis itunya. Anak panah ke atas, anak panah ke atas, anak panah ke atas. Enter. Nah, itu P-nya di sebelum ngawi. Itu P. Nah, setelah itu ngawi. Ngawi. Terus Mas Bantul dulu baru si tanggal lahirnya. Kebalik itu.
Enggak Mas, ini punya Mas Itu Giles itu kurang field alamat, bener nggak? Iya nggak Mas? alamatnya Nggak eh ada, bener nggak? Coba saya buka modul. Kayaknya saya ada. lihat saya lihat di deskripsi siswanya itu sih, Pak. Oh, alamatnya di atas ya. Oh iya iya iya, sorry Iya, sorry sorry. di Saya atas kira habis itu Bantul dulu baru si Bantul apa namanya? tangga DTM-nya. baru Ngawinya setelah Bantul Mas. Hah? Alamatnya ini yang Bantul apa? Alamatnya yang Bantul Mas. Oh, berarti Ah, oh, kebalik-balik. kebalik. Nah, itu terus Ngawi dulu baru Ngawi tanggalnya. dulu baru tanggal. Tanggalnya terakhir. Kebalik Kebalik kebalik. Mas. Itu Ngawinya kan habis Bantul. lihatnya di atas. Kan ada Itu urutan fieldnya itu. Ngawi dulu baru tempat tanggal lahir. Ketik lagi nggak apa-apa Mas dari awal. Nah itu P, kemudian jenis kelamin, alamat Bantul, kemudian Ngawi baru tempat tanggal lahir. 1988 04 berapa itu? Oke. Ya, titik 2 kurung tutup dulu baru diakhiri. Kurung tutup dulu. Titik koma apa tanda petik Petik. kurung Nah, tutup enter. Oke, terima kasih Mas Giles. Oh, error. bu, Oh, try. duplikat entry 2000 for Memorial. Berarti sudah ada isinya. Tadi saya sudah Pak, tapi apa tulisannya warning gitu Pak. Yang atas tadi pertama kali tadi loh Pak. Oh, berarti yang pertama coba select bintang from siswa. Select bintang from siswa. Spasi, Mas. Titik komentar. Oh, sudah ada isinya, Mas. Ya kan? Sudah ada isinya. Jadi oh, jadi itu dianggap kosong. Menghapus record pertama berarti delete. Ayo Mas, delete dulu, Mas. Delete from tabelnya apa? Siswa. Langsung semuanya bisa nggak Mas Waris delete bintang from tabel siswa? Itu menghapus isinya berarti ya? Bener nggak? From siswa. Coba. Kita coba aja dulu nggak apa-apa. Enter. Oh, menghapus. Oh, kan harus ada setnya apa ya yang mau di delete. Delete Oh, bintang delete bintang from siswa. Kemudian where nis where di mana? where di mana? Spasi nis atau nama sama dengan very juga boleh. Nama pakai nis sama dengan 2000 juga boleh. Nis sama dengan 2000. Titik komentar. Oh, pakai tanda petik. Maaf. Tanda petiknya kelupaan. Anak panah ke atas. Oh iya, yang 2000-nya coba kasih petik. Tanda petik. DC ada. Nggak usah diketik lagi Mas, anak panah ke atas saja. Anak panah ke atas. Kasih tanda petik 2000-nya. Oke, enter. Hah?
Menghapus. Coba cek Mas. Pakai nama coba. Where nama sama dengan. Oke, saya cek perintah menghapus. Perasaan nggak bisa juga ya. Oke, sebentar. Soalnya ada beberapa script yang berbeda ternyata. Menghapus. Saya cek dulu ya. Menghapus data. Select. Ini menghapus, mana menghapus? Ini distinct. Oh, delete. Delete dari nama, delete, oh nggak usah ada bintangnya Mas. Delete from nama tabel. Langsung coba enter Mas. Oke, sip. Nggak usah ada bintangnya. Nah sekarang anak panah ke atas lagi Mas. Insert into value lagi. Enter. Yang very P. Kayaknya ini udah betul. Enter. Sip. So select bintang from. Select bintang from lagi. Siswa. Oke, sip. Udah sesuai ya. Nice. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti rekan-rekan boleh meneruskan kasus yang ini berarti ya. Jadi nanti disesuaikan yang ada di modul. Untuk tugasnya cukup jelas ya untuk latihannya. Kalau pengen mencoba tadi fightingnya, tadi membetulkan kekeliruan yang tadi saya coba lakukan. Nah, boleh memperbaiki yang tadi. Atau mau pengen lebih cepat, buat lagi dari awal nggak apa-apa. Untuk tugasnya sudah cukup jelas berarti, Mas Giles, Mas yang lain, Mbak? Yang database sekolah tadi kan Pak? Iya, betul. Jadi ini Oke, yang Pak. kita kerjakan itu tinggal Anda kumpulkan aja laporan praktikumnya. Oke? Cuma menambahkan sampai ini isinya. Tadi kan saya baru mencoba menambahkan satu tabel, satu data tadi kan. Nah, Anda isi datanya komplit. Oke? Cukup jelas ya? Jelas Pak. Berarti Oke. diisi semua atau Pak? Terus dibuat laporan. Iya, diisi semua, tinggal sambil ngisi Anda boleh sambil screenshot nih. Membuat database atau yang ini kalau Anda nggak mau ribet buat lagi dari awal, langsung nyicil Anda screenshot ini membuat database, ini membuat tabel siswa, tinggal untuk insert inputannya seperti itu. Oke? Jangan lupa yang dikirimkan selain Microsoft Word, Doc, atau PDF, dan SQL-nya. Oke? Tadi yang buat SQL-nya itu gimana Pak? Buat SQL-nya tadi seperti ini. Masuk sekolah 1, 2, 3, 4, ekspor, tinggal go saja. Langsung terdownload seperti ini. Oke Mas Ayub? Oke Pak, berarti ini buat yang tabel guru, tabel mapel, sama tabel siswa semuanya Pak? Ngisi Mas, kan kita Oh iya, tadi udah ngisi. buat. Iya. Berarti semuanya Pak? Iya, cuma Oke. tinggal ngisi datanya saja. Oke? Oke Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin saya ada tambahan Pak. Oh silakan. Buat teman-teman itu yang tadi bikinnya database sekolah ya, sekolah terus belakangnya itu adalah 4 digit NIM terakhir. Jadi kan tadi Pak Dako nyontohinnya 1, 2, 3. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Nah, buat teman-teman yang tadi ngikutin Pak Dako banget, mungkin sama nih. Nah, nanti pas ketika di tugasnya itu diganti pakai 4 digit NIM terakhir gitu. Seperti itu. Hanya ngasih tahu aja sih, ngingetin gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri sesi kali ini? Itu Pak dari Fajar Eka Pak. Mohon maaf Pak, saya sedikit ada masalah. Masalahnya apa Mas? Boleh di-share Mas? Share screen boleh? Oke, Mas Faris, berarti PR kita memperbaiki modulnya nanti ya. Siapa? Iya Mas. Maaf Pak, boleh ditampilkan. Aduh, mohon maaf. Presensinya udah tertutup, udah habis ya. Udah jam 3. Ternyata nggak kerasa udah lebih dari jam 3. Mas Bayu Bintang, nanti di pertemuan ke-14 biasanya kan saya share screen untuk total presensi, rekap nilai dan sebagainya. Nanti ada konfirmasi. Misalkan di data saya Anda masuk 13. Pak, seharusnya saya 14. Nanti konfirmasi ke saya kayak gitu aja ya Mas Bayu. Kalau data presensinya nggak sesuai. Oke. Fajar Eka nggak bisa open mic, nggak bisa share screen. Berarti gimana ini? Saya mengetahui masalahnya. Oh sudah Mas. Oke. Nah ini tadi kan ini dierorkan Mas. Bisa ketik exit atau tanda petik aja Mas. Ketik tanda petik. Ketik tanda petik. Tanda petik. Titik koma. Enter. Nah kan udah dierorkan ya. Tinggal diulangi. Perintahnya ini yang bikin error kenapa ini? Ferry P Bantul. Apa ini? Inline 2. Ferry. NIS nama, jenis kelamin, alamat. Udah bener sih Pak, itu mungkin cuman petiknya aja sih itu. Nah makanya salahnya di mana? Cek Mas. Coba Tahunnya dulu. tadi kurang tanda petik Pak. Oh, tahunnya tadi kurang tanda petik. Nah sekarang diulangi aja Mas. Ngulanginya dari insert into Dari value. insert dulu. Insert into value. Insert. Anak panah ke atas aja Mas. Anak panah ke atas. Oh kelebihan. Enter. Anak panah ke atas lagi. Enter. Oh sudah masuk Mas ke enter lagi. Sekarang select bintang from siswa. Biasanya sudah masuk, makanya ada tulisan duplikat entry. Select bintang from, coba Mas. Select bintang from siswa. Bintang from siswa. Titik komentar. Nah, sudah ada isinya Mas. Nah, itu isinya tadi kasusnya sama kayak Mas Giles, dihapus saja. Berarti delete from. Delete from siswa where. Where NIS sama dengan 2000 pakai tanda petik. Sama dengan tanda petik 2000. Enter. Dua ribu Mas, 2000 dulu dimasukin dulu. 2000. Jadi kita mau menghapus record data di mana NIS-nya 2000 itu datanya dihapus semua. Ayo Mas ketik 2000 Mas, dengaran suara? Oh ya. Tanda petik titik koma enter. Setelah ini kita enter dulu, insert into value. Anak panah ke atas, insert into value. Enter. Enter Mas. Nah, ulangi lagi anak panah ke atas. Lagi. Ini udah bener. Enter. Sip. Select bintang from lagi Mas. Sudah sesuai belum?
Anak panah ke atas, anak panah ke atas, anak panah ke atas saja. Select bintang from. Enter. Sudah sesuai atau belum? Oke Mas, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, silahkan sebelum saya akhiri. Permisi Pak, mau tanya Pak. Oh Mas Giles, silahkan Mas. Itu kan ini kan udah terlanjur buat Pak. Kalau ngehapus dari awal gimana Pak? Tinggal ngapus dari foldernya aja gitu Pak. Menghapus dari awal apanya? Ini apa? Tabel apa Database-nya. database? Kalau mau Hapus hapus, database kan. kalau menghapus dari database, wah enak banget. Kalau saran saya sih nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Kalau mau dihapus dari database otomatis hilang semua, tinggal drop nama database-nya apa. Kayak gitu Mas. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Untuk menghapus database, kayaknya itu langkah yang sebaiknya jangan sering-sering dilakukan. Di sini ada ya, drop database. Drop database. Kayaknya ada ketentuannya. Create database, ini use, baru membuat. Oh, memang belum diajari untuk. Nah, ini drop database, menghapus database. Drop database, nama database-nya apa? Oke, kalau mau menghapus tabel, ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mohon izin, saya tutup ya. Mas Faris nggak ada tambahan lagi ya. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Mohon maaf, ini waktunya malah jadi molor. Oke, marilah kita tutup sesi kali ini dengan berdoa. Silahkan nanti dicoba untuk latihannya. Kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu, chat di WA group atau WA ke saya atau Mas Faris juga boleh. Oke, berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Sama untuk Terima kasih, Pak. video Terima kasih Pak. perkuliahan siang hari ini nanti bentar lagi saya upload di pas kita ya. Oh, ada yang angkat tangan. Mas Taufik ada pertanyaan, silakan sebelum saya tutup. Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oke, siap-siap. Tadi mau on mic, mau bilang terima kasih malah. Oh, siap-siap. Terima kasih juga, Terima kasih, Mas. Pak. Sama-sama, Mas.